Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Pagi Mbak. Oke baik, perkenalkan Ibu, nama saya Zahwa. Saya sebagai konselor Ibu pada hari ini. Jadi, sebelum saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Fatimah Mbak. Oke, salam kenal Ibu Fatimah. Jadi bagaimana Ibu kondisi Ibu hari ini? Saya sih tadi habis konsul dari dokter ya. Soalnya saya tuh belakangan ini sering ngerasa pusing, terus juga sering ngerasa lemes. Pokoknya badan saya nggak enak deh Bu. Oke, kalau dari dokter itu kenapa Ibu bisa seperti itu? Tadi sih kalau kata dokter saya kolesterolnya tinggi ya. Kalau nggak salah 240 deh. Saya tuh jadi ngerasa cemas dan khawatir gitu karena saya belakangan ini lagi sibuk sama kerjaan. Wajar sekali ya Ibu ya kalau khawatir, tapi jangan khawatir Ibu karena kita akan cari solusinya bareng-bareng. Kita bakal diskusi bersama-sama ya Bu. Oke, jadi nanti mungkin saya akan tanya beberapa hal mengenai pola makan Ibu belakangan ini, termasuk dari frekuensi dan juga porsi makanannya. Jadi yang pertama, apakah Ibu sering mengonsumsi gorengan beberapa bulan terakhir ini? Kalau misalkan gorengan sih saya cukup sering ya, malah hampir tiap hari. Soalnya biasanya saya itu sarapan gorengan ya 3 biji lah. Oke, jadi Ibu mengonsumsi gorengan itu 3 biji dalam satu hari gitu ya, Bu Iya. ya? Oke, baik. Untuk gorengan itu biasanya apa aja Ibu? Biasanya tahu isi atau bakwan atau risol sih. Pokoknya yang banyak dijual di abang-abang gorengan aja sih Mbak. Oke, baik. Kalau untuk makanan jeroan, apakah Ibu sering mengonsumsi makan jeroan seperti babat atau hati atau usus atau yang lainnya? Kalau jeroan sebenarnya saya juga cukup sering, kayak seminggu tuh ada 2 kali lah ya. Soalnya saya itu suka banget ampela gitu. Oh, oke, baik. Jadi cukup sering ya Ibu ya untuk mengonsumsi jeroan. Oke, baik. Jadi tadi untuk jeroan Ibu di hari apa, di kapan saja? Seminggu 2 kali lah Mbak. Seminggu 2 kali ya Ibu ya. Baik. Kalau untuk makanan bersantan Ibu, apakah Ibu sering mengonsumsi makanan yang bersantan? Kalau misalkan makanan bersantan juga cukup sering sih Mbak. Soalnya biasanya saya kalau makan siang itu nyarinya warung Padang, karena kebetulan saya suka yang gurih ya. Seminggu bisa lah 3 kali. Oh baik, berarti makanan bersantan itu seminggu 3 kali gitu Iya. ya Bu? Kalau 3 kali itu biasanya makannya apa aja Ibu? Biasanya saya biasa rendang, terus juga ayam pop sama sayur nangka sih. Oke baik, jadi kalau misalkan buah sama sayur nih Bu, buah sama sayur sering nggak Bu mengonsumsinya? Aduh, saya kalau misalkan sayur sama buah tuh cenderung jarang ya, soalnya saya memang kurang suka sama sayur sama buah gitu. Oke, baik, berarti jarang mengonsumsi sayur dan buah. Bisa kalau dalam satu hari itu bisa kadang nggak makan sama sekali ya? Seminggu sekali sih Bu, biasanya kalau Oke. sayur buah gitu. Baik, berarti seminggu sekali. Baik. Boleh saya ulang ya Bu ya untuk makanan yang Ibu biasanya makan. Untuk gorengan itu biasanya Ibu tiap hari makannya ya 3 biji ya Bu ya. Lalu ada jeroannya itu cukup sering ya Bu ya, seminggu bisa 2 kali ya Bu. Lalu untuk bersantan itu 1 minggu bisa 2 kali ya Bu ya. Lalu untuk buah dan sayur itu jarang mengonsumsi buah dan sayur, bisa-bisa seminggu 1 kali ya Bu. Iya, benar. Oke baik. Jadi dari hasil pola makan Ibu ya, ini bisa dilihat bahwa banyak sekali Ibu makan makanan yang mengandung lemak jenuh yang dimana dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh Ibu. Nah jadi solusinya itu perlu adanya pengurangan pengonsumsian dari makanan-makanan yang berlemak jenuh tersebut seperti gorengan tadi, terus jeroan, makanan bersantan dan juga lebih sering Ibu mengonsumsi buah dan sayur. Kalau memang seandainya Ibu tidak terlalu suka makan buah atau buah potong atau bagaimana, bisa Ibu dalam bentuk jus atau dibuat sari buah seperti apel gitu Bu ya, dibuat menjadi sari gitu ya. Lalu untuk sayurnya bisa Ibu ditumis atau direbus gitu ya Bu ya. Bisa ditambahkan sedikit bumbu-bumbu agar rasanya itu lebih ada rasa enak gitu ya di dalam sayuran tersebut, seperti itu. Jadi ada juga untuk buah-buahan itu biasanya boleh mengonsumsi alpukat, jeruk dan apel itu sangat disarankan untuk
pengidap penyakit kolesterol seperti itu. Lalu untuk sayurnya bisa makan tomat, sayur hijau seperti brokoli dan juga kangkung, ada juga bayam seperti itu Ibu. Apakah bisa diterapkan Ibu di kehidupan sehari-hari gitu ya? Iya sih Mbak ya, saya juga sadar mungkin itu yang bikin kolesterol saya tinggi. Mungkin saya nanti akan coba kurangi pelan-pelan kali ya. Iya boleh Kayak gitu. Benar sekali Ibu, jadi memang perlu adanya pengurangan ya Ibu ya, apalagi kan sekarang Ibu udah merasa sering tidak enak badan gitu ya Bu ya, itu karena efek tadi kolesterol yang cukup tinggi seperti itu Ibu. Jadi harus adanya pengurangan dan juga tetap mengonsumsi buah dan juga sayur, itu perlu Ibu, sangat perlu untuk setiap harinya mengonsumsi buah dan sayur seperti itu Ibu. Oke baik, dari tadi yang kita diskusikan tadi, apakah Ibu sudah mengerti? Dan apabila sudah mengerti, boleh dijelaskan ulang Ibu? Oke, saya ngerti sih Mbak. Jadi kan dari makanan saya yang biasa saya konsumsi itu bikin kolesterol saya naik ya. Apalagi saya sering makan gorengan, sering makanan yang bersantan, pokoknya yang gurih-gurih kayak gitu. Nah, terus tadi sebagai solusinya saya akan mencoba mengurangi makanan tersebut dan juga mengganti makanan saya dari yang kebiasaan makan saya yang tadinya saya nggak suka sayur, saya akan mencoba untuk menyukai sayur kayak gitu. Oke baik, benar sekali Ibu. Jadi semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa mengurangi kadar kolesterol Ibu dalam tubuh Ibu gitu ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Kira-kira kalau misalkan konsultasi selanjutnya kita kapan ya Mbak? Untuk konsultasi selanjutnya bisa untuk 2 minggu ke depan ya Ibu ya. Boleh datang ke sini lagi agar saya bisa memantau bagaimana perkembangan dari pola makan Ibu. Apakah ada penurunan kadar kolesterol atau tidak? Seperti itu ya Ibu ya. Jadi boleh ya Bu ya diterapkan ya Bu. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih ya Mbak.